Selamat pagi, selamat beribadah kembali. Bapak Yahweh memberkati pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Bapak Yahweh atas penyertaan dan perlindungan sepanjang hari ini dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapak Yahweh Elohim, Bapa yang kami sembah dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada pagi hari ini ya Bapak Yahweh, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, Kau limpahkan kepada kami semua sampai hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan tak pernah habis-habis kasih dan rahmat-Mu ya Bapak Yahweh. Saat ini Bapak, kami ingin mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Dan biarlah setiap pujian itu menjadi dupa yang harum di atas mezbah-Mu yang maha kudus. Terima kasih Tuhan, Kau sucikan dan layakkan hati kami. Dan kami mematahkan setiap kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya konsentrasi kami dalam beribadah, dalam kami memuliakan nama-Mu. Kami mematahkan, menghancurkannya. Besem Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kodes yang akan pimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhir. Dan biarlah Bapa Yahweh, Kau yang bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Besem Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama serukan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Baruch ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodes kile olam vaed. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa Yahweh Elohim. Terima kasih Tuhan buat sahabat yang indah, sahabat yang penuh damai. Kami ingin lebih lagi berada dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kebesaran-Mu, menikmati keagungan-Mu, dan kami ingin terus mencintai Engkau ya Bapa Yahweh. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus,
kekasih dalam hidupku. Ya, Engkaulah segalanya. Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Tuhan dan Rajaku. Engkau Tuhan dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ya, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Katakan, Engkaulah Tuhan. Engkau Tuhan dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Kami terus bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan dan Rajaku. kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Terima kasih Bapak Yahweh. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Sama-sama. Sebab Kau layak
pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari kita sembah. Haleluya, haleluya. Engkau Raja puji, kebesaran-Mu yang ajaib. Kami bermazmur bagimu, segala puji syukur karena-Mu. Hanya bagimu Yahweh, Elohimku yang dahsyat. Segala hormat bagimu. Kau Yahweh berkata, di atas pujian umatnya, sembah dan pujian Tuhan. Besarkan nama Yahweh, Dia yang maha kuasa. Yahweh tempat perlindungan ku Elohim. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau, Bapa Yahweh. Besem Yesus Masiah, Tuhan yang hidup. Kau Yahweh yang selalu memulihkan hidup kami. Kau Yahweh padamu satu-satunya yang ku andalkan sepanjang hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Bapa Yahweh Elohim, Sem Yeshua HaMashiach. Haleluya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa Yahweh buat mujizat-Mu setiap hari dapat kita rasakan bersama-sama sampai hari ini. Amin. Haleluya. Untuk itu kita akan terus berterima kasih di dalam hadirat Bapa Yahweh. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Aku berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Hormat pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagi. Aku berterima kasih, aku berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Hormat pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagimu. Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji dan
memuji Bapa Yahweh dengan segenap hati. Amin. 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 Haleluya. Ata gibor leolam Yahweh. Kau Yahweh yang berkuasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Ata gibor leolam Yahweh. Mekayem metim ata gibor leolam Yahweh Rav lehosia. Tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Haleluya. Ya Bapak Yahweh yang maha dahsyat, maha perkasa dan maha kuasa. Ata gibor leolam Yahweh, Mekayem regimata. Ata gibor leolam Yahweh, Rav lehosia. Ata gibor. Ata gibor leolam Yahweh, Mekayem regimata. Ata gibor leolam Yahweh, Rav lehosia. Mekayem hayim, hayim begese, Mekayem etim merakamim rabim, shomen oflim, verofei cholim, umatir asuri. Ata gibor leolam Yahweh, Mekayem regimata. Ata gibor leolam Yahweh, Rav lehosia. Morid hatam, masif harua, morid hageshem, masfiya Yeshua. Baruch atah Yahweh, mechaye hametim. Hey! Ata gibor leolam Yahweh, Mekayem regimata. Ata gibor leolam Yahweh, Rav lehosia. Ata gibor. Ata gibor leolam Yahweh, Mekayem regimata. Ata gibor leolam Yahweh, Rav lehosia. Mechachel hayim, hayim begesen, Mekayem etim merachamim rabim, shomen oflim, verofei cholim, umatir asurim. Ata gibor leolam Yahweh, Mekayem regimata. Ata gibor leolam Yahweh, Rav lehosia. Ata gibor leolam
Ya Bapak Yahweh yang berkuasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita Amin. semua. Haleluya. Siu sehari merasakan. Yahweh Zebaoth, Mihusek Melech HaKavod, Yahweh Zebaoth. Haleluya. Angkat kepalamu pintu gerbang, Raja kemuliaan akan segera datang. Angkat kepalamu pintu gerbang, Raja kemuliaan akan segera datang. Siapakah Raja kemuliaan? Yahweh Zebaoth. Siapakah Raja kemuliaan? Yahweh Zebaoth. Raja kemuliaan. Seharim Rasehem Beyavo Melech HaKavod. Seharim Rasehem Beyavo Melech HaKavod. Mashemau Mashem Beno Hageta Kiteda. Mashemau Mashem Beno Yeshua HaMashiach. Angkat kepalamu pintu gerbang, Raja kemuliaan akan segera datang. Angkat kepalamu pintu gerbang, Raja kemuliaan akan segera datang. Siapa namanya dan putranya? Katakan padaku. Siapa namanya dan putranya? Yeshua HaMashiach. Seharim Rasehem Beyavo Melech HaKavod. 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 Haleluya. Haleluya. Bapak Yahweh sungguh baik. Bapak Yahweh sangat cinta kepada kita semua. Amin. Silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Kita akan mendengarkan Davar Elohim pada pagi hari ini. Haleluya.
kau, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku sembah kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta kau Yesus, ku cinta kau, ya Yesus, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku sembah kau, Yesus, Tuhan dan Raja dan Rajaku, segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta kau. sekali lagi katakan, Ku cinta kau, oh Yesus, Yesus, ku puji kau Yesus, ku puji kau, ku sembah, Yesus, ku sembah kau, Yesus, Dialah Tuhan dan Raja, keselamatanku, dengan segenap hati dengan segenap dan dengan hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta kau. dengan segenap hati. Kami persilakan Bapak lainnya. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta kau. Segenap hati, Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta kau. Akan budi ku cinta kau. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu di pagi ini. Kami bisa kembali bersama-sama diberikan kesempatan untuk kami dapat memuji dan meninggikan Engkau. Engkau layak untuk kami sembah dan puji. Oleh karena itu biarlah Engkau berkenan untuk menerima segala pujian, ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar kami dapat memahaminya dengan baik.
Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut firman-Mu pagi ini, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, semua berkata, amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi, saudara, yang saya beri tema, mengapa pintu rezeki seolah ada yang menutup. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, yaitu ada temannya yang mengatakan, kok toko kamu kok tutup terus, kenapa? Padahal buka, berarti ada yang menutup. Nah, namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu, saudara. Yang pertama yaitu dari Ibu Eliseva Winning Isti Margani dari Jogja. Saya akan bacakan. Ini saya lupa menaruh foto ya, harusnya ada fotonya tapi saya lupa menaruh di presentasi saya. Saya akan bacakan. Shalom Papi Lukas, saya akan memberikan kesaksian untuk yang perdana. Saya mengikuti perjamuan kudus saat roti tak beragi dan anggur asli saya terima dan mendapat penjelasan yang benar tentang perjamuan kudus. Saya meneteskan air mata seraya saya berdoa, Bapa Yahweh, saya mengucap syukur yang tak terhingga, betapa baik dan lembutnya Bapa mengasihi saya. Terus hati saya digerakkan, iramanya sama persis saat saya selesai doa rosario dan skapulir. Skapulir itu adalah semacam kalung dari benang wol tebal, dan ada leontin yang bergambar Maria. Saat itu kiriman dari Jakarta, semacam tim doa yang mengagungkan Maria dan kekatolikan. Benang wol tersebut warna coklat tua, terus leontin itu dari kain bentuknya persegi panjang, ukuran 6 kali 12 cm kira-kira, yang disablon foto Maria secara bolak-balik, depan dan belakang ada fotonya. Jadi saat doa skapulir tersebut dikalungkan, ada teks doanya, terus baru doa rosario dengan tasbih rosario. Saat skapulir itu dipakai, leontinya pas bisa menempel di area dada atau jantung, jadi ada frekuensi yang diterima oleh detak jantung kita. Itu dulu. Semua saya lakukan dengan taat. Kini saya baru tersadar. Setelah saya ketik, sesuai gerakan hati saya, ada energi horor yang saya rasakan sebagai bukti nyata. Semua ada energi termasuk skapulir itu, di mana roh saya mengatakan, Tuhan yang kau sembah bukan yang ini. Saat itu usia saya 13 tahun. Dan saat itu respon hati roh saya, jika bukan Tuhan yang ini, terus Tuhan yang mana? Di mana Tuhan? Irama itu sampai pada titik seperti potongan puzzle yang presisi bertemu, dan hati saya mendengar suara yang lembut namun berkarisma, kehormatan, mengatakan, aku yang kamu tanyakan saat usiamu 13 tahun. Aku inilah yang kamu cari dan nantikan. Saya merasakan aura ilahi yang begitu kuat saat ibadah berlangsung di Kehilat Aleph Tao. Yang saya rasakan semua sumbatan-sumbatan, baik fisik, batin, pergumulan saya terasa lepas, bebas. Ada ketenangan yang dahsyat
yang saya terima, saya rasakan ada semacam tirai atau selubung yang membungkus saya terbuka. Saya harus jaga semua ini detik demi detik selamanya. Pantas saja waktu yang lalu saat saya WA ke Papi Lukas, saya alami intimidasi kuat di dalam roh saya dari sesembahan yang lama. Ternyata ia seperti dipengaruhi dan ditahan agar tidak berhasil presisi dengan Tuhan yang benar, yaitu Bapa Yahweh. Apa yang Papi Lukas katakan itu benar. Kita ada dalam peperangan roh. Saya ditarik oleh dua kekuatan besar dan saya sudah memilih yang benar saat ini. Saat saya berdoa untuk seluruh jiwa di bumi, selalu saya matur dengan Bapa Yahweh. Bapa, saat ini saya merasa baru punya mulut. Dengan mulut ini aku akan memberitahukan kepada siapa saja yang aku temui bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Jangan salah jalan. Saat kita masih diberi waktu untuk hidup di bumi ini. Saya WA Papi Lukas juga ada suara halus yang menuntun saya untuk matur dengan Papi. Yang saya alami saat perjamuan kudus perdana dalam hidup saya di Kehilat Aleph Tau kemarin. Sangat berbeda sentuhan bagi roh dan jiwa saya. Perjamuan kudus ini sangat asli dan murni sesuai dengan firman Tuhan. Saya merasakan perbedaan dengan perjamuan tiap ibadah dulu. Walaupun tiap bulan saya merasakan hal yang rancu dan tidak dapat. Maaf, ini jujur dan muncul di hati untuk saya ketik dan saya sharekan ke Papi Lukas sebagai kesaksian perasaan saya yang paling dalam. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Sekarang kesaksian yang kedua dari Sarah Linggu Manokwari, Papua Barat. Shalom, selamat malam Papi Lukas. Saya mau bersaksi kedahsyatan Bapa Yahweh yang terjadi dalam keluarga kami. Minggu lalu keponakan datang ke rumah dan saya katakan adikmu Andre mau mengikuti ujian paket. Dan dia katakan sudah tutup sebulan yang lalu. Tapi saya tidak putus asa. Karena saya percaya Bapa Yahweh sudah menyediakan. Dan saya sering mengafirmasikan sambil membayangkan kalau Andre sudah terima ijazah. Beberapa hari kemudian saya bertemu dengan pimpinan penyelenggara dan dia katakan bisa. Saya akan usahakan. Besoknya dia menginformasikan ijazahnya sudah ada. Terima kasih Bapa Yahweh. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Papi Lukas yang telah mengajarkan hukum Loa. Bapa Yahweh memberkati dan keluarga. Sekian kesaksian saya, terima kasih Bapa Yahweh memberkati. Nah, itulah kesaksiannya Bapak Ibu. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan, kenapa pintu rezeki seolah-olah tertutup? Seperti kita ketahui bahwa Bapa Yahweh itu memberkati kita, memberikan rezeki kepada kita, namun kadangkala di sekitar kita itu ada orang-orang yang tidak suka. Mungkin dia iri, atau mungkin dia merasa kalah saingan dalam jualan, sehingga dia melakukan banyak hal yang membuat rezeki kita menjadi tertutup. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara tentang hal yang umum terlebih dahulu.
Apa yang umum yang membuat rezeki itu terasa tertutup? Yang pertama yaitu adanya kesombongan atau keangkuhan. Saya katakan kita harus berhati-hati, saudara. Di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, apalagi sampai kita memusuhi orang lain, bisa jadi orang itu ketika dia iri dengan kita, lalu dia mengambil konsep ikut pesugihan. Nah, kalau ikut pesugihan itu ada yang namanya jual musuh, jual teman, atau bahkan menutup kandungan, jual anak, itu bisa terjadi. Nah, ketika kita memusuhi orang lain, dan orang itu melakukan ritual pesugihan, bisa jadi kita yang ditumbalkan. Dan itu bisa tembus, saudara. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada kesombongan, ada keangkuhan, atau bahkan kita memusuhi orang lain. Kemudian hal yang kedua, hambatan secara umum, yaitu ketika kita jauh dari Tuhan. Bisa jadi usaha kita agak mampet atau seolah-olah tertutup, itu karena teguran dari Tuhan agar kita lebih dekat dengan Dia juga bisa. Kadangkala ketika orang masih hidup dalam keadaan ekonomi yang di bawah, oh dia setia kepada Tuhan. Dia berdoa minta pertolongan supaya usahanya diberkati. Tetapi ketika usaha itu sudah diberkati, orang jadi lupa dengan Tuhan. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Kemudian juga yang berikutnya yaitu mudah marah. Orang kalau mudah marah, maka pintu rezeki juga akan tertutup. Atau yang berikutnya serakah. Artinya hak orang lain diambil. Ini seringkali terjadi ketika kita sudah tidak ingat bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ada sepasang mata yang memonitor kita, yaitu Bapa Yahweh. Jadi kita harus belajar untuk menjadi orang yang tidak serakah, saudara. Atau mungkin kita memalsu produk, itu juga bisa. Saya punya teman, ya, dan teman saya ini kadangkala mengeluh. Kenapa? Karena ya suaminya kalau jual produk, itu produknya itu palsu. Ya, sudah diingatkan jangan, tapi tetap, saudara. Sehingga membuat orang nggak tertarik untuk membeli sesuatu kepada dia. Nah, itu juga akan menutup berkat. Atau yang lain lagi secara umum, yaitu mungkin kurang promosi atau tidak produktif menjaga kualitas. Itu juga bisa menutup berkat. Hitung-hitungan atau kalau ngasih orang tidak ikhlas atau pamer, saudara. Belakangan ini ada video yang beredar, walaupun lucu-lucuan, saudara. Ada seseorang yang memberikan bingkisan banyak, kemudian difoto. Begitu sudah difoto, bingkisannya diambil lagi. Ya, itu untuk pamer bahwa saya ini loh orangnya baik hati. Nah, itu pun bisa menutup berkat. Hal yang lain lagi yang juga bisa menutup berkat yaitu kebanyakan mengeluh. Saya berharap kita semua yang menjalani hidup ini jangan banyak mengeluh atau selalu bilang sepi. Seringkali saya mendapatkan keluhan dari seseorang. Dia jualan tapi istrinya itu isinya ngeluh melulu, saudara. Sepi, terus diciptakan sepi. Jadilah sepi beneran. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kalau rezekinya itu ketutup, kenapa? Karena yang menutup adalah
ucapannya sendiri. Sekalipun sepi, katakan toko saya rame. Karena ucapan itu mencipta. Ini yang harus diketahui. Lah kalau tiap hari isinya ngeluh, ngomongnya sepi, ya bagaimana? Hidup ingin diberkati. Ingin hidupnya diberkati, tapi yang diciptakan adalah sepi. Ya nggak bisa, itu bertentangan dengan hukum alam semesta, saudara. Kemudian, yang berikutnya yang membuat sesuatu bisa sepi, yaitu hati-hati kalau banyak ngomongin orang. Ingat, energi kita itu tertangkap oleh alam semesta. Ya, sekali lagi, kalau kita sampai memusuhi orang lain, dan orang itu menggunakan pola pesugihan, maka kita bisa dijadikan target dengan kalimat jual musuh. Hati-hati Bapak Ibu. Saya tentu tidak akan bercerita tentang bagaimana ritual-ritual itu, ya, tetapi saya ingin bagaimana kita bisa melepaskan dari segala hal yang menutup berkat kita. Kemudian kebohongan pada konsumen atau pemilik usaha. Ini juga penting. Karena kalau saudara jualnya usaha atau melakukan bisnis tetapi bisnis ilegal atau bahkan bisnis dengan banyak membohongi orang, jangan harap bisnis saudara akan lancar. Kemudian saudara, yaitu adanya pertengkaran antar pegawai. Ya, beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang punya toko, tapi pegawainya itu bertengkar, saudara. Ijir-ijiran satu dengan yang lain. Ya, iri-irinan. Sehingga pada hari itu berkat itu tutup total, nggak ada yang beli, saudara. Waktu konseling sama saya katakan nanti saya doakan, namun saya kasih jalan. Besok ketika pegawaimu datang, kasih tahu. Siapa yang mau tetap kerja di tempat saya, angkat tangan. Kalau semua angkat tangan, katakan, kalian tidak boleh bertengkar di tempat ini. Karena pertengkaranmu menutup konsumen saya. Ya, jadi kamu harus pilih. Kalau sampai ada yang bertengkar lagi, mohon maaf, harus pilih siapa di antara kalian yang keluar dari pekerjaan ini. Saya kasih tahu seperti itu. Namun sebelumnya saya berdoa, saya kuduskan tokonya, saudara. Dan besoknya saya dapat informasi, ternyata pegawai ini belum diultimatum, mereka sudah akrab satu dengan yang lain. Dan konsumen mulai berdatangan. Itu artinya apa? Ada energi setan yang menghambat, saudara. Dan yang terakhir yaitu usaha ditutup secara gaib. Mungkin saudara akan berkata begini, bukankah Pak Lukas pernah berkata, jika Tuhan yang membuka, tidak ada tangan manapun yang bisa menutupnya. Itu benar. Tetapi itu berlaku bagi orang yang dekat dan cinta Bapa Yahweh. Tapi kalau hatimu jauh, maka rezekimu bisa ditutup oleh orang lain dengan menggunakan hambatan dari sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jika hambatan secara fisik, itu gampang diselesaikan. Tetapi jika hambatan itu melibatkan oknum yang tidak kasat mata, itu harus ditangani secara supranatural. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara setan itu menutup rezeki kita?
Nah, kita akan lihat terlebih dahulu cara-cara setan yang menutup rezeki kita. Yang pertama adalah setan akan membisikkan ke target atau sasaran. Misalnya, ada seseorang yang bernama Yono. Yono ini saya jadikan target supaya usahanya mati. Maka setan itu akan membisikkan kepada saudara Yono, yaitu hal-hal yang bersifat keraguan, kecemasan, sehingga dengan keraguan maka akan tercipta energi negatif, sehingga secara hukum sistemiknya Bapak Yahweh tidak akan terjadi mujizat. Oleh karena itu perlu kita pertanyakan, kalau saudara itu ngomongnya negatif terus, jangan-jangan setanlah yang membisikkan di telinga saudara, untuk saudara tidak mempercayai betapa dahsyatnya kasih Bapa Yahweh. Bisa jadi setan membisikkan kepada kita supaya kita banyak mengeluh, banyak komplain, sehingga semua pintu-pintu rezeki itu tertutup. Itu bisa dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk membujuk kita supaya kita tidak mengucapkan hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua yaitu menggunakan makanan. Setan seringkali menggunakan makanan untuk mencemari tubuh kita sehingga menutup aura kita. Aura yang bersih akan tertutup dengan makanan. Saya pernah bercerita ketika ada seseorang yang punya restoran dan nggak jauh di situ ada restoran baru. Kenapa orang yang punya restoran baru ngasih makanan? Ini kan seperti ibarat jeruk makan jeruk, saudara. Dan apa yang terjadi ketika orang itu memberi makanan dan dimakan, besoknya itu kantin sepi, tidak ada pembeli sama sekali. Padahal biasanya saya beberapa kali ke kafe itu, rame terus saudara, gak pernah sepi. Isinya anak-anak mahasiswa yang makan di situ. Memang makanannya enak. Tapi hari itu sepi sama sekali. Dan pemilik kafe itu memberitahu kepada saya, kenapa seperti ini? Saya bilang, kuduskan rumahnya. Kuduskan tempatnya. Dan kebetulan ketika saya pas ke Jogja, saya kuduskan, saudara. Dan besoknya ramai kembali seperti sedia kala. Ini berarti ada penutupan energi menggunakan makanan. Karena sejak dia makan pemberian dari restoran sebelah, besoknya sudah tidak ada pembeli sama sekali. Nah, itu menggunakan makanan. Saya menganjurkan jikalau ada seperti itu, berdoa, bersihkan tempat kerja saudara. Apakah itu kantor, apakah itu toko, atau apa saja. Kalau sudah kelihatan sepi, jangan-jangan ada energi lain yang menyusup masuk. Ya. Kemudian yang berikutnya, menggunakan tanah kuburan. Ini yang seringkali banyak dilakukan, yaitu dengan membawa tanah kuburan. Kalau ini arahnya sudah ke santet, saudara. Biasanya orang kalau mau mematikan usaha orang lain, misalnya toko dan sebagainya, dia menggunakan tanah kuburan yang sudah diberi energi perusak. Itu orang pura-pura beli, ya, pura-pura beli, kemudian tanahnya diambil dari saku, kemudian ditaruh di dalam toko saudara. Nah, kalau saudara melihat hal seperti itu,
harus disingkirkan. Ya. Makanya saya perlu memberitahu, mama saya itu punya kebiasaan dulu. Ya, setiap kali mau buka toko, dia tidak langsung main buka. Enggak, saudara. Tetapi dia pegang grendelnya, dia berdoa terlebih dahulu. Sekalipun pada waktu itu belum ada nama Bapa Yahweh. Kami belum tahu. Tetapi kebiasaan ini saya pikir cukup baik. Dia berdoa, dia pegang grendelnya, begitu berdoa, amin, dibuka. Dan itu berkat Tuhan mengalir, Bapak Ibu. Mereka menggunakan tanah kuburan. Kemudian yang berikutnya, yaitu dengan melepaskan binatang. Ini yang seringkali menggunakan santet, ya. Bisa berupa kucing, atau ular, atau kecoa, atau burung, atau kalajengking, atau tokek, macam-macam. Tergantung orang itu perintahnya atau dapatnya dari dukun itu apa. Kalau yang dapat dari dukun itu kalajengking, ya udah kalajengkingnya dilepasin, saudara. Biasanya mereka bawa kotak kecil, ya. Mereka pura-pura jualan, pura-pura beli di toko itu, kemudian kotaknya dibuka, kalajengkingnya dilepas. Sudah energi toko itu akan rusak sama sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang adalah bagaimana cara membukanya. Kalau toko saudara ditutup oleh orang lain, bagaimana cara membukanya? Saya memiliki beberapa cara, saudara. Yang pertama yaitu kembalikan energinya atau sikap jahatnya kepada pengirimnya. Ucapkan dan lepaskan kuasanya. Kalau toko saudara atau usaha saudara tiba-tiba mampet sama sekali, saudara berdoa. Kuduskan tempatnya dan katakan, siapapun orangnya yang berusaha untuk menutup toko saya, energi ini kembali kepada pemiliknya. Ingat, saya punya kalimat atau kata-kata kunci, yaitu alam semesta cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Ini penting, Bapak Ibu. Ya, karena kebanyakan orang ketika tokonya ditutup orang secara gaib, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka nggak ngerti caranya, mereka pakai dukun juga. Ingat, kalau kita berurusan dengan dunia setan, ada pepatah, tidak ada makan siang gratis. Tidak ada, saudara. Ya. Jadi caranya seperti itu. Cara yang kedua, yaitu mengkuduskan dan membersihkan rumah. Bisa menggunakan minyak urapan atau menggunakan air yang sudah didoakan. Cipratkan saja di semua. Untuk mendeteksi, saudara bisa menggunakan air garam. Ya, saya sudah ajarkan beberapa waktu yang lalu untuk mendeteksi apakah di toko saya ini ada aura negatif atau tidak. Nanti akan ketahuan dengan alat pendeteksi itu. Ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan air yang sudah didoakan, saudara bisa meminum atau saudara mendoakan air bak mandi. Ya, sehingga ketika mandi itu secara alam supranatural akan bersih. Dan hati-hati Bapak Ibu, kalau dalam rumah saudara sering terjadi kemarahan, maka kalimat-kalimat yang buruk itu akan menempel di mana-mana. Bisa menempel di tempat air minum kita, bisa menempel di air bak mandi kita. Ingat penyelidikan dari Profesor Jepang Masaru Emoto. Ketika air itu diberi kalimat-kalimat yang buruk, maka molekulnya akan rusak.
dan itu akan membuat orang yang meminumnya menjadi tidak sehat atau tertutup auranya. Ya, jadi perlu kalau saudara punya teman atau orang tua atau siapa yang usahanya merasa ditutup, saudara doakan tempat mandinya atau tempat bak air atau tempat minumnya. Bisa jadi itu tercemar dari kalimat-kalimat buruk. Dan saudara juga perlu memberitahu agar di rumah ini tidak boleh ada kemarahan, apalagi kepahitan hati, bentakan-bentakan, itu yang akan merusak aura rumah, yang akan bisa menutup pintu rezeki. Kemudian yang keempat, yaitu apa? Dengan menggunakan doa puasa. Itu juga bisa, ya, menetralisir hati saudara, agar supaya energi-energi negatif itu pergi. Ya, karena kalau energi tidak pergi akan mendatangkan bencana. Berdoa saja, ya, dengan puasa. Itu pun bisa untuk membuat atmosfer rumah menjadi bersih. Dan yang terakhir, setelah didoakan, lakukan afirmasi. Ucapkan kalimat-kalimat yang dahsyat. Percayalah, mujizat itu pasti terjadi. Karena ini hanya hitungan waktu saja, saudara. Kadangkala kita ragu, betul enggak sih? Betul enggak sih? Kenapa? Karena kita ada keraguan. Tapi kita belajar untuk mempercayai apa yang kita ucapkan. Alam semesta itu menangkap ucapan kita dan dia akan bekerja dalam bisnis kita, dalam kehidupan kita. Percaya saja, kita hanya hitungan waktu. Karena kita tinggal dalam dimensi waktu. Selama kita mau sungguh-sungguh dengan Bapa Yahweh, saya percaya rezeki saudara akan terus lancar. Sekalipun kondisi keadaan di luar sana sedang berantakan, jangan takut. Ada ayat yang mengatakan, sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, namun hal itu tidak akan menimpa kita semua. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan dalam hati, kami juga materi ini bisa kami pergunakan untuk nolongin teman kami atau saudara kami yang saat ini perekonomiannya sedang ditutup oleh seseorang. Biarlah Bapa yang akan membukakannya dan melimpahkan berkat dan mujizatnya kepada mereka. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah Hari Raya Buah Sulung atau Bikurim yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 6 pagi dengan tema Bawalah persembahan sulungmu kepada Yahweh. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Ibadah sore digabung pagi. Dan hadirilah Hari Raya Matzah Penutup pada hari Selasa 11 April 2023 pukul 6 sore. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Jadi besok itu adalah kita merayakan Hari Raya Buah Sulung atau Yom Habikurim. Dan ibadahnya hanya
pagi saja. Ya, sekali lagi ibadahnya hanya pagi saja. Sementara sore harinya digabung pagi, jadi sorenya tidak ada ibadah. Diingat ya Bapak Ibu, supaya jangan ada yang datang sore karena tidak ada ibadah. Dan saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Bisa berupa barang, bisa berupa uang, bebas ya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama merayakan hari raya yang ketiga, yaitu Yom Habikurim. Biarlah berkat anugerah kasih karunia menyertai seluruh umat-umatmu. Usaha-usaha mereka diberkati Bapa Yahweh dengan sangat luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar mereka pulang, jaga lindungi sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapesareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nekau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Sahabat Salom. Sahabat
sambut kehadiran Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu Yesus di dalam hidupku. Ku pinta kepadamu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Yahweh, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu Yesus atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Yahweh, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kepadamu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Yahweh, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu Yesus atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Yahweh, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Kau Yahweh, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Di surga kami sembah Kau, besarlah nama-Mu di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditinggikan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu.
Bapa di surga kami sembahkan, besarlah nama-Mu di seluruh bumi, kerajaan-Mu ditinggikan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, kekal selamanya. Bapa di surga kami sembahkan, besarlah nama-Mu di seluruh bumi, kerajaan-Mu ditinggikan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, kekal selamanya. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, kekal selamanya. Kekal selamanya, kekal selamanya.